Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pelajaran kita dalam pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita mempelajari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin menambah pengetahuan kita tentang sosok diri Rasulullah dan juga semakin bertambah kecintaan kita kepada beliau dan ketaatan kita serta keistiqamahan berada di atas sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan tentang perang Badar, di mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang kembalinya kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya keluar dalam rangka untuk mencegah dan merampas harta-harta orang Quraisy untuk mengembalikan harta kaum muslimin yang dirampas oleh orang-orang Quraisy di Makkah sebelum mereka hijrah. Ketika Abu Sufyan kembali dari Syam dan mendekati kampung Badar, maka Abu Sufyan pun sangat berhati-hati dan berangkat lebih jauh dari kafilah dagangnya untuk mencari berita apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya keluar untuk mencegalnya atau tidak. Maka dia pun mendapat berita, Abu Sufyan mendapat berita bahwa Rasulullah dan sahabatnya keluar untuk mencegalnya. Maka ketika itu Abu Sufyan menyewa Damdam ibnu Amr al-Ghifari untuk berlari menuju Makkah dan meminta pertolongan dari orang-orang Makkah, orang-orang Quraisy yang ada di Makkah. Maka ketika berita itu sampai kepada orang-orang Quraisy, maka orang-orang Quraisy pun segera berkumpul dan berangkat menuju Badar untuk menyelamatkan kafilah dagang Abu Sufyan. Wa hina idzin kharaju min diyarihim kama qala Allah Ta'ala. Maka ketika itu, ketika orang-orang Quraisy mendengar bahwa kafilah dagang mereka akan dicegal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin, maka ketika itu pula mereka keluar min diyarihim, dari kampung mereka, yaitu dari Makkah, dan mengajak semua kafilah-kafilah yang ada di sekitar Makkah dengan jumlah yang sangat banyak, yang diceritakan bahwa jumlah mereka sekitar 1.300, dan jumlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ketika itu hanya 313. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang
bagaimana orang-orang Quraisy ketika mendengarkan berita itu lalu mereka keluar dari Makkah menuju Badar. Bataran wa ria'an nas, mereka keluar dari Makkah dengan sombongnya. Wa ria'an nas, dan mereka ingin dipandang, dilihat oleh manusia dengan kekuatan mereka yang besar, dengan persiapan perang yang matang, dengan membawa kuda yang banyak, onta yang banyak, kemudian dengan berpakaian besi, berpakaian perang. Mereka keluar dari Makkah. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka pun menghalang-halangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka keluar dari Makkah karena mereka merasa bahwa mereka sangat kuat, sehingga mereka berbangga keluar dari Makkah. Wa aqbalu, dan mereka pun menuju Badar. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihaddihim wa hadidihim, dengan mereka mengasah pedang-pedang mereka, wa hadidihim, dan kebencian mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Yuhaduna Allah wa yuhaduna Rasulahu, mereka akan memerangi Allah Subhanahu wa taala dan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghadaw ala hardin qadirin, dan mereka berangkat ala hardin, di atas kebencian, di atas kedengkian, qadirin, dengan kebencian yang begitu dalam. Wa ala hamiyatin wa ghadabin, dan di atas fanatisme, wa ghadabin, dan rasa marah, benci, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, atas diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Li jur'ati haula'i ala qawafilihim, karena mereka merasa diri-diri mereka itu adalah kuat, ya. Mereka merasa bahwa diri mereka kuat karena jumlah mereka banyak, maka mereka pun keluar dengan bangganya. Taharraku bi sur'atin fa'iqah nahwa shimal fi ittijahi Badrin, mereka bersegera berjalan dengan cepat ke arah utara, karena Madinah di utara kota Makkah. Fittijahi Badrin, menuju kampung yang disebut dengan Badar. Wasalaku fi tariqihim wadi Usfan, dan mereka pun berjalan di wadi, dalam sebuah lembah yang disebut dengan Usfan. Thumma Qudaidan, kemudian melewati Qudaid. Thumma al-Juhfa, kemudian Juhfa. Wa hunaka talaqqaw risalatan jadidatan min Abi Sufyan yaqulu lahum fiha, maka ketika sampai di sebuah lembah yang disebut dengan Juhfa, maka datanglah utusan dari Abu Sufyan mengirimkan surat kepada kelompok atau yang datang dari kota Makkah untuk menyelamatkan kafilah Abu Sufyan. Abu Sufyan menulis dalam surat tersebut, innakum innama kharajtum lituharrizu irakum, sesungguhnya kalian hanyalah keluar untuk menyelamatkan kafilah dagang kalian. Warijalakum, dan juga anak laki-laki kalian atau pasukan kalian yang berjumlah 40 orang mengkawal kafilah dagang ini. Wa amwalakum, dan juga harta-harta kalian. Wa qad najahallahu farji'u, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan harta kalian, telah menyelamatkan kafilah dagang kalian, maka oleh karena itu tak perlu kalian melanjutkan perjalanan kalian menuju Badar. Kembalilah kalian ke Makkah, tak perlu kalian sampai ke tempat Badar. Karena yang tadinya kafilah dagang kita ini akan dicegal oleh Muhammad, tetapi karena Abu Sufyan sebelumnya tahu kalau Rasulullah dan sahabatnya keluar, maka mereka pun mengambil jalan yang lain. Sebelum sampai ke Badar, mereka membelok menuju utara dan sampai ke Makkah dengan melewati
pinggiran pantai, ya, di pantai Laut Merah, sampailah mereka ke Mekah. Ketika mereka merasa aman bahwa kafilah dagang kita ini sudah selamat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, maka mereka pun menulis surat kepada kelompok yang berjumlah 1.300 orang yang datang dari kota Makkah untuk menyelamatkan kafilah dagang tersebut. Al-airu tafilat, maka ketika kafilah dagang itu selamat, wa kana min qissati Abi Sufyan annahu kana yasiru ala at-tariq ar-ra'isi, dan adalah kisah Abu Sufyan di mana Abu Sufyan kembali dari Syam melewati jalan utama, walakinnahu lam yazal hazaran mutayaqqizan, akan tetapi Abu Sufyan sangat berhati-hati ketika dia kembali dari Syam membawa kafilah dagangnya. Wa dha'afa harakatihi al-istiksyafiyah, dan dia pun menambah, ya, pergerakannya dalam mencari berita. Maka oleh karena itu, lamma iqtaraba min Madrin taqaddama 'irahu hatta laqiya Majdi ibn Amr, maka tatkala Abu Sufyan mendekat dari kampung Badar, dia pun mendahului kafilahnya untuk mencari berita. Maka bertemulah dia dengan Majdi ibn Amr, wa sa'alahu an jaishil Madinah, dan ketika itu Abu Sufyan bertanya tentang pasukan kota Madinah, yaitu pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia pun berkata, ma ra'aita ahadan unkiruhu illa wa sa'alahu an jaishil Madinah, faqala ma ra'aitu ahadan ankarahu illa anni qad ra'aitu rakibaini qad anakha ila hadha tal. Abu Sufyan bertanya kepada Majdi ibnu Amr, tidakkah engkau melihat seseorang yang sampai di tempat ini? Maka dia pun menjawab, saya tidak melihat seseorang saya tidak melihat orang yang datang di tempat ini kecuali 2 orang yang berkendara qad anakha ila hadzal tal, yang telah sampai pada tempat ini. Summa istaqiya fi shannin lahuma, kemudian dia memberi minum kendaraannya di tempat ini. Summa talaqa, kemudian keduanya pergi. Fabadara Abu Sufyan ila manakhihima, maka Abu Sufyan pun bersegera menuju tempat di mana 2 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikirim menuju Badar untuk mengintai tentang kafilah dagang Abu Sufyan. Maka dia segera ke tempat itu untuk apa? Fa akhadha min ab'ari ba'irihima, lalu dia mengambil kotoran unta tersebut. Fafattahu fa idza fihi nawa, lalu dia pun membuka-buka kotoran unta tersebut, maka ternyata di dalam kotoran tersebut ada biji-biji kurma. Faqala hadhihi wallahi ala ifu Yathrib, maka dia pun berkata, demi Allah, ini adalah kotoran unta dari kota Yathrib, dari kota Madinah. Faraja'a ila 'irihi sari'an, maka dia pun kembali ke kafilah dagangnya dengan cepat, karena dia telah tahu bahwa kaum muslimin telah sampai di Badar. Wa daraba wajhaha muhawwalan ittijahaha nahwa as-sahil gharban, lalu dia pun membelokkan kafilahnya nahwa as-sahil, menuju pantai. Jadi mereka mengambil arah ke sebelah barat. Tarikan at-tariq ar-ra'isi, dia meninggalkan jalan utama yang biasa dilaluinya. Alladhi yamurru bi Badrin 'ala al-yasar, yang jalanan tersebut menuju Badar ke arah kiri. Wa bihadza naja bil qafilati min al-wuqu'i fi qabdati jaishil Madinah, maka oleh karena itu dengan mengambilnya jalan menuju barat ke tepi pantai, maka dia pun selamat dari cegalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan
kaum muslimin. Wa arsala risalatahu ila jaishi Makkah, dan dia pun mengirim surat kepada pasukan yang datang dari Makkah, allati talaqaha fil Juhfa, yang mereka surat itu sampai ketika mereka berada di Juhfa, di kampung Juhfa. Jadi kaum Quraisy dengan jumlah 1.300 berjalan dari Makkah menuju Juhfa. Maka disitulah mereka mendapati surat dari Abu Sufyan, mendapatkan kabar bahwa kafilah dagang Abu Sufyan telah selamat, karena mereka mengambil jalan menuju barat. Walamma talaqqa hadhihi risalah, maka tak kala orang-orang Quraisy mendapatkan surat ini, hamma birruju', mereka pun ingin kembali. Ya, tak perlu kita melanjutkan perjalanan menuju Badar, karena tujuan kita keluar adalah untuk menyelamatkan kafilah dagang, tapi ternyata kafilah dagang kita telah selamat. Maka di antara mereka ada yang ingin kembali ke Mekah. Walakin, akan tetapi, qama taghiyatu Quraisy Abu Jahlin fi kibriyaihi wa ghatrasatihi qailan, akan tetapi Abu Jahal dengan sombongnya, dengan angkuhnya maju di hadapan pasukan mereka lalu berkata, wallahi la narji' hatta narida Badran, demi Allah kita tidak akan kembali sampai kita sampai di Badar. Kita tidak boleh kembali sampai tujuan kita tercapai. Fanuqimu biha salasan, sehingga kita dapat menginap di kampung Badar selama 3 hari. Fananharul jazur, lalu kita sembeli onta-onta kita di sana. Kita membawa onta yang begitu banyak dari Mekah. Kita harus sampai ke tujuan kita terlebih dahulu. Lalu kita sembeli onta-onta kita di sana. Wa nut'imut ta'am, lalu kita makan-makan di tempat itu. Wa nasqil khamra, dan kita minum-minum khamar di kampung Badar. Wa ta'zafu lanal qiyan, lalu kita akan menampilkan biduan-biduan atau artis-artis yang berjoget-joget di tempat itu lalu bernyanyi-nyanyi. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka ketika berkumpul makan-makan bersenang-senang, mereka minum khamar di tempat itu lalu senang menonton organ tunggal. Kalau sekarang istilahnya organ tunggal, bernyanyi-nyanyi. Ada wanita biduan yang bernyanyi-nyanyi di tempat itu. Dan itu sudah menjadi kebiasaan orang sekarang. Di mana ada pesta, di mana ada makan-makan di tempat itu, maka mereka akan mengundang artis lalu bernyanyi-nyanyi di tempat itu. Maka itu adalah kebiasaan orang-orang Quraisy dahulu dan kebiasaannya Abu Jahal. Wa tasma'u binal arabu biwasirina wa jam'ina, sehingga apa? Sehingga orang-orang Arab akan dengar tentang kedatangan kita di Badar. Sehingga apa yang terjadi? Fala yazaluna yahabunana abadan, sehingga orang-orang Arab akan senantiasa segan kepada kita selamanya. Karena kita keluar dengan jumlah yang besar, dengan persiapan perang, ternyata lawan kita tak ada. Ternyata lawan kita tak ada di Badar. Dan dengan itu orang-orang Arab akan takut kepada kita, bahwa siapapun yang mengganggu orang-orang Quraisy, maka seperti inilah jadinya. Mereka kuat, mereka akan menyerang siapapun yang akan mengganggu mereka. Sehingga perjalanan mereka, menurut orang-orang Quraisy, perjalanan mereka dari Makkah ke Syam akan senantiasa aman. Siapapun yang mencoba mengganggu kafilah kita, maka kita akan keluar dengan kekuatan yang sangat besar. Walakin, akan tetapi, asyara al-Akhnas ibn Syuraik biruju' fa'asawhu. Akan tetapi ketika itu ada seorang pembesar Quraisy yang bernama Akhnas ibn Syuraik, asyara biruju', dia menginginkan untuk kembali. Saya tak usah lagi ikut menuju Badar, saya ingin kembali saja ke Mekah. Fa'asawhu, dan dia pun
atau maka orang-orang Quraisy yang ada ketika itu pun mengingkarinya, marah kepada Akhnas ibn Syuraik. Faraja'a huwa wa Banu Zuhra, maka dia pun kembali bersama dengan Banu Zuhra. Wa kana ra'isan alaihim fi hadzal nafir, di mana Akhnas ibn Syuraik ini adalah pemimpin Banu Zuhra ketika itu. Maka dia berkata bahwa kami tidak akan melanjutkan sampai ke Badar, kami ingin kembali saja. Falam yashhad Badran Zuhriyun wahidun, maka tidak ada seorang pun dari Bani Zuhra yang ikut berperang di perang Badar ketika itu. Wa kanu hawalai 300 rajul, dan jumlah mereka ketika itu sekitar 300 orang. Jadi awalnya datang dari Makkah 1.300, lalu setelah itu berkurang jadi 1.000 karena 300 dari mereka kembali. Wa arada Banu Hashim ar-ruju', dan adapun Banu Hashim ini adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ingin kembali. Fashtadda alaihim Abu Jahal, akan tetapi Abu Jahal marah kepada mereka. Marah keras Abu Jahal kepada mereka. Waqala, dan Abu Jahal berkata, la tufariquna hadhihi al-isabah hatta narji', jangan sampai engkau meninggalkan kelompok ini sampai kami kembali. Jangan kalian memisahkan diri dari kelompok ini sampai kita kembali lagi ke Makkah. Dengan nada yang keras yang disampaikan oleh Abu Jahal kepada Banu Hashim. Fasara jaishu Makkah wa qiwamuhu 1000 muqatil ba'da ruju'i Bani Zuhrah. Maka setelah kembalinya Banu Zuhrah 300 orang, kelompok mereka terus berjalan menuju Badar. Fawasala sayrahu hatta nazala qariban min Badar, dan meneruskan perjalanan mereka sampai mendekati kampung Badar. Wara'a kathibin yaqa'u bil udwatil wusqa ala hududi wadi Badar, di mana dia berhenti di belakang gunung pasir di ujung lembah Badar. Mereka mendirikan kemah di sana dan makan di sana dan menyembelih hewan mereka di tempat tersebut. Maka ketika Nabi SAW mendengar tentang kedatangan jumlah mereka yang begitu besar, maka Nabi SAW pun menyampaikan hal itu kepada sahabatnya. Amma istikhbaratu jaishil Madinah faqad naqalat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khabar al-'ir wan nafir. Maka adapun intelijen Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menyampaikan kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kabar kafilah dagangnya Abu Sufyan, dan juga tentang pasukan yang datang dari Mekah. Jadi ada dua kabar yang dibawa oleh intelijen Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim beberapa sahabatnya untuk mencari berita tentang kabar tentang Abu Sufyan. Maka kembalilah utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar kepada Nabi bahwa ternyata kafilah dagang Abu Sufyan itu telah sampai di Makkah. Kita tidak bisa mencegal mereka. Dan kabar kedua bahwa ternyata ada pasukan dari Makkah yang datang ke Badar ini. Maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tidak pernah menyangka sebelumnya kalau ada pasukan yang datang dari Makkah. Maka karena jumlah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 313, dan persiapan perangnya tidak begitu lengkap. Wa ta'akkala ladaihi ba'da at-tadabbur fi tilkal akhbar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mempertimbangkan dan mentadabburi tentang dua hal ini. Apa yang mesti dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia akan kembali karena tujuannya tidak tercapai, yaitu kafilah dagangnya Abu Sufyan telah selamat, ataukah yang kedua dia akan berperang
jumlah yang begitu besar ini, yang berjumlah 1000 yang dipimpin oleh Abu Jahal. Annahu lam yabqa majalun lijtinabil liqa'ad dami. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memikirkan, maka dia pun menyimpulkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpulkan bahwa tidak ada jalan kecuali kita harus berperang ya dengan jumlah 1000 orang tersebut. Apa sebabnya? Ada beberapa hal yang dipikirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa harus kita berperang? Kenapa kita tidak kembali saja ke Madinah? Di dalam pemikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyimpulkan bahwa kita harus berperang. Kenapa? La syakka fihi annahu law turika jaishu Makkah yajusu khilala tilkal mantiqa yakunu dhalika tad'iman limakanati Quraisy al-askariyah. Kalau kita membiarkan orang-orang Quraisy ini tetap masuk ke dalam kampung Badar, maka ini akan semakin menguatkan orang-orang Quraisy. Berita mereka akan tersebar bahwa orang-orang Quraisy datang membawa kekuatan, lalu kaum muslimin kembali takut ya. Maka itu semakin membuat mereka semakin kuat. Tidak ada yang bisa menghadapi orang-orang Quraisy. Wamtidadan li sultaniha siyasi. Yang kedua, jika kita biarkan mereka, maka itu akan semakin memperluas kekuasaan orang-orang Quraisy. Yang sebelumnya Badar itu bukanlah daerah kekuasaan orang-orang Quraisy, tapi ketika orang-orang Quraisy dengan pasukannya yang begitu banyak masuk ke kampung Badar, tentu dia akan menguasai kampung tersebut, maka semakin luaslah kekuasaan mereka. Wa id'afan li kalimatil muslimin wa tauhinan laha, dan juga ini akan melemahkan kekuatan kaum muslimin. Kalau kita tidak hadapi mereka, berarti kita ini lemah, karena kita lari dari mereka. Maka itu membuat atau beritanya akan kemana-mana bahwa orang-orang Quraisy datang, lalu kaum muslimin lari, dan itu menunjukkan bahwa kaum muslimin lemah, dan itu akan menghinakan kaum muslimin jika kaum muslimin takut dari orang-orang Quraisy. Wa rubbama tabaqal haraka al-islamiyah ba'da dzalika jasadan la ruha fihi, dan bisa saja pergerakan Islam setelah itu hanya jasad saja tanpa ruh, artinya mati pergerakan Islam ketika itu, karena mereka dianggap lemah dan tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Wa yajra'u 'ala syarri kullu man fihi hiqdun aw ghaizun 'ala al-islam fi hadhihi al-mantiqah, dan juga akan semakin berani orang-orang yang ada di kampung Badar tersebut yang sebelumnya ada kebencian dan kedengkian terhadap Islam untuk melakukan hal-hal yang jelek, hal-hal yang jahat kepada kaum muslimin, karena mereka kedatangan sebuah kelompok yang kuat yang bisa membantu mereka jika seandainya kaum muslimin mengganggu mereka. Jadi inilah yang ada dalam pikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sampai kabar kepada beliau. Dan yang terakhir adalah summa hal hunaka dhamanun lil muslimin bimtina'i jaishi Makkah an muwasalati sayrihi nahwal Madinah, dan juga tidak ada jaminan bahwa orang-orang Quraisy jika mereka sampai ke Badar bisa saja mereka melanjutkan perjalanannya menuju Madinah kalau kita tidak cegal mereka di tempat ini. Kalau kita kembali tidak menghadapi mereka, lalu mereka masuk ke kampung Badar, bisa saja mereka akan melanjutkan lagi perjalanannya menuju Madinah. Sehingga apa? Mereka memindahkan tempat yang awalnya mereka akan berperang di Badar, mereka akan berperang di Madinah. Karena sebelumnya orang-orang Quraisy telah mengirim surat kepada Abdullah ibnu Ubay bin Salul, mengirim surat bahwa hendaknya kalian mengeluarkan Muhammad dari Madinah bersama dengan sahabat-sahabatnya, ataupun kalian bunuh Muhammad di sana. Kalau tidak kalian lakukan, maka kami akan menyerang Madinah.
kami akan membunuh kalian di tempat kalian atau di kampung kalian. Sekarang orang-orang Quraisy telah berjalan dari Makkah menuju Badar. Jika kita tidak cegal mereka di kampung Badar, bisa saja mereka akan melanjutkan perjalanan mereka menuju Madinah, sebagaimana ancaman mereka sebelumnya. Maka oleh karena itu Nabi SAW ketika itu pun membuat majlis, memanggil semua pasukan-pasukannya, mengumpulkan dalam suatu tempat. Lalu Nabi SAW membuat majlis musyawarah, apa yang harus kita lakukan. Karena perkiraan Nabi SAW seperti ini, itulah yang ada dalam pikiran Nabi. Kita harus memerangi mereka. Tentu itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi SAW walaupun dia seorang pemimpin, tidaklah menetapkan keputusannya sendiri. Nabi SAW tetap bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Aqada Rasulullah SAW majlisan askariyan istisyariyan a'la. Maka ketika sampai berita itu kepada Nabi, maka Nabi SAW segera membuat majlis istisyari, majlis permusyawaratan tinggi. Asyara fihi ilal wad'ir rahin. Nabi SAW menyampaikan tentang kejadian yang sesungguhnya. Artinya apa? Sebelumnya pasukan Nabi SAW yang berjumlah 300 orang itu tidak sampai kepada mereka berita. Jadi intelijen yang diutus oleh Nabi SAW hanya menyampaikan kepada Nabi saja. Setelah itu Nabi SAW menyampaikan kepada pasukannya tentang hal yang terjadi, bahwa pasukan kafilah dagang Abu Sufyan telah selamat, dan ada pasukan besar dari Quraisy yang datang dari Makkah untuk menyelamatkan mereka, dan jumlah mereka sangatlah besar. Wa tabadala fihi ar-ra'yu ma'amati jaishihi wa qadatihi. Maka Nabi SAW bertukar pemikiran bersama dengan pasukannya dan semua pasukan-pasukan yang ada ketika itu. Wa hina idzin taza'za'a qulubu fariqin minan nas. Maka ketika sampai Nabi SAW menyampaikan berita itu, maka sebagian dari kaum muslimin langsung ciut, langsung takut. Mereka kaum muslimin langsung takut. Kenapa? Karena sebelumnya mereka tidak menyangka. Mereka hanya ingin menghadapi kelompok dagang Abu Sufyan. Ternyata lain yang akan terjadi. Mereka akan menghadapi pasukan dari Quraisy yang jumlah mereka sangatlah besar, dan mereka telah mendekat dari Badar. Maka di antara mereka ada yang takut. Sama seandainya kita di sini lagi pengajian, tiba-tiba datang berita masjid kita telah dikepung gitu. Dan mereka siap akan menyerbu kita di masjid ini. Tentu kita akan kaget ketika sampai berita itu kepada kita. Begitupun sahabat-sahabat Nabi SAW ketika itu pun kaget mendengarkan berita itu, karena sebelumnya mereka tidak menyangka. Wa khaful liqa'ad dami. Mereka takut untuk berperang dengan mereka. Wa humul ladzina qala Allahu fihim. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kamu dari rumahmu menuju Badar ini bil haqq, dengan kebenaran. Wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Dan sesungguhnya ada sekelompok dari orang-orang mukmin benci untuk berperang, tidak ingin berperang bersama dengan orang-orang Quraisy karena mereka takut. Yujadilunaka fil haqq. Mereka membantahmu fil haqq, di dalam kebenaran ini. Ba'dama tabayyana, setelah jelas kepada mereka bahwa ini adalah kebenaran. Ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Seakan-akan mereka dihalau oleh kematian, seakan-akan mereka itu takut mati. Kaum muslimin ketika itu takut mati, sehingga mereka berani untuk membantah Nabi SAW, tidak ingin ikut berperang menghadapi orang-orang Quraisy. Wa amma qadatul jaish, adapun
pemimpin perang ketika itu. Faqama Abu Bakr As-Siddiq, maka Abu Bakar pun berdiri. Wa ahsana, dan mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Thumma qama Umar faqala wa ahsana, lalu berdiri pun Umar dan dia pun berkata yang baik. Artinya tidak membantah Nabi SAW ketika Nabi menyampaikan keinginannya bahwa kita harus berperang menghadapi orang-orang Quraisy. Abu Bakar berdiri lalu berkata perkataan yang baik, artinya dia taat dengan keputusan Nabi SAW. Juga Umar berdiri dan mengucapkan ucapan yang baik. Summa qama al-Miqdad ibn Amr, lalu al-Miqdad ibn Amr pun berdiri. Faqala, lalu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, imdi lima araka Allah, tetaplah engkau berjalan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan untukmu. Tetap kita akan berperang dengan mereka. Fanahnu ma'aka, kami akan bersamamu. Wallahi la naqulu laka kama qala banu Israil li Musa, demi Allah sekali-kali kami tidak akan berkata ucapan seperti ucapannya Bani Israel kepada Musa. Apa ucapan Bani Israel kepada Musa? Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ucapan Bani Israel kepada Musa ketika itu, izhab anta, berangkatlah engkau wahai Musa, wa rabbuka, dan Tuhanmu, in faqatila, lalu berperanglah kamu berdua, inna hahuna qa'idun, kami di sini akan menunggu kamu dengan duduk-duduk saja. Itu perkataan Bani Israel. Tetapi kami ketika engkau hendak berperang melawan orang-orang Quraisy, kami tidak akan berkata seperti itu. Tetapi kami akan berkata, walakin izhab anta, akan tetapi kami akan berkata, berangkatlah engkau wahai Rasulullah, wa rabbuka, dan juga Tuhanmu, faqatila, dan berperanglah kamu berdua, inna ma'akuma muqatilun, sesungguhnya kami akan bersamamu untuk berperang. Fawalladhi ba'athaka bil haqq, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, law sirta bina ila barqil gimad, seandainya engkau mengajak kami berjalan menuju Barqil Gimad, lajalatna ma'aka min dunihi hatta tablughahu, maka kami akan ikut bersamamu untuk berperang sampai engkau mencapai tujuanmu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menampakkan ketaatan penuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun di hadapan mereka adalah kematian. Dan mereka pun sudah menimbang keadaan mereka, kami 300 orang, mereka 1000 orang, tentulah kami akan kalah. Dan maka kematian ada di hadapan mereka. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka, maka mereka tidak ada seorang pun yang membantah. Justru mereka dengan sam'an wa ta'atan, mereka mendengar dan mereka mentaati apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka rela mati demi ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semua yang berdiri ini adalah orang-orang Quraisy. Adapun orang-orang Ansar belum ada yang berdiri ketika itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menganggap karena mereka keluar itu adalah yang diuntungkan adalah orang-orang Quraisy, karena atau orang-orang Muhajirin yang akan diuntungkan karena mereka akan merampas harta mereka, ingin mengembalikan harta mereka. Adapun jika mereka kalah, maka yang merugi itu adalah kaum Ansar dan jumlah mereka lebih banyak. Dan kita akan jelaskan bagaimana pendapat orang-orang Ansar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pendapat kepada mereka. Dan itu kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.